sepanjang video. Dia memegang handphone dan dia bilang saya mukul dia, tapi tidak ada sama sekali. Tiba-tiba dia ngamuk, dia berdiri, dia bilang saya adalah orang yang paling tidak bisa ditegur. Langsung saya posisi lagi tiduran masih ya, dia jalan ke depan dia ambil mangkok, dia ambil garpu, dia lempar ke saya. Bahwa dari pihak kepolisian menyatakan bahwa laporan sebelah sana sudah mau digelar dan Kevin akan dijemput paksa. Nah itu kan hal yang ganjal sekali gitu loh. Kita yang buat laporan duluan, buktinya lengkap, visum sudah ada, saksinya juga ada 4 orang. Dan ada pengakuan pelaku di TKP kan ada saya menyerang Kevin duluan. Skenario kebohongan ini kan akan terbantahkan oleh bukti video yang valid. Video ini tidak saya simpan, saya serahkan ke Polres Bogor. Faktanya Polres Bogor mengetahui semuanya. Kok saya korban, saya harus minta maaf ya. Adanya suatu tekanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin fakta ini terungkap. Kalau gitu, duluan nonton sebelum video ini di take down. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, selamat pagi, dan juga dari Jakarta, Indonesia, selamat malam. Di sana jam 12 malam. Ada Kevin Hiller dan adiknya dengan Alex ya. Oke. Kevin akhirnya kayaknya mau bicara nih setelah berapa bulan terakhir ini ya. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Di mana kita lihat dulu artikel pada saat dulu beritanya keluar. Kita lihat Kevin melapor ke polisi waktu itu ya. Atas penyiksaan yang dilakukan oleh Siska. Ini adalah hubungannya berarti sekarang mantan pacar berarti ya. Mantan pacar, benar. Mantan pacar ya. Kita lihat artikelnya. Oke. Nah, tapi ya kita lihat Siska ini membantah. Yang saya lihat Siska bilang Kevin juga playing victim. Jadi kalau kita lihat pemberitaan counternya Siska, kita jadi bingung ini yang benar siapa gitu. Apalagi Kevin setelah itu tidak banyak berbicara lagi gitu ya. Kita lihat video berikut ini. Dia sudah abusive. Abusifnya bukan cuma verbal, mental, dan yang sekarang ini yang udah ini sih physical abuse ya. Si Eka ini kan tinggi besar, 192 cm. Apakah mungkin dianiaya oleh minion? Ada seseorang yang playing victim. Apa yang memutarbalikan fakta gitu? Why? I'm the victim, not him. Merasa dirinya korban, tapi yang babak belur ya si minion. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai playing victim, semua akan terbantahkan oleh video. Karena video ini kan valid. Kita berbicara bisa berbohong, tulisan bisa manipulasi, semuanya bisa direkayasa. Tapi kalau bukti video itu Nah, kalau berbicara mengenai babak belur dan segala macam, saya juga bisa bikin tangan saya luka sekarang. Lukanya ada, memarnya ada, visum juga bisa. Tapi kan ketika kita membuat laporan harus jelas luka tersebut siapa yang melakukannya. Kalau siapa yang memukul itu fitnah. Kalau kita menuduh orang itu kan fitnah. Bagaimana bisa tidak ada bukti video siapa yang memukul, kita bisa menuduh orang, atau mungkin pihak berwajib bisa menerima laporan. Kan jadi tanda tanya besar. Gitu. Seperti yang kita lihat juga di kasus terakhir Medina Zen yang pura-pura babak belur di sama Uci Flodia waktu itu ya, ternyata di video CCTV ternyata tidak ada penyiksaan itu, tidak ada pemukulan. Jadi luka itu bisa dibuat-buat ya oleh orang-orang tertentu ya. Benar. Karena yang sudah diserahkan ke Polres Bogor di mana saya tidak ada memukul dia, tapi sepanjang video dia memegang handphone dan dia bilang saya mukul dia, tapi tidak ada sama sekali. Tapi Kevin memberikan bukti video ini ke saya juga nih ya. Ini bukti video ini yang rekam siapa nih? Saya akan putarkan ntar lagi nih. Saya ada. Yang rekam Alex yang rekam. Alex ya. Oke. Ada di lokasi. Soalnya sebelum kita putar videonya, ini ada juga video dari Siska yang menyatakan adiknya Kevin tidak melerai, tidak memisahkan, malah ngomporin. Kita lihat videonya nih. Bingungnya tuh
aku cerita semalam ini adiknya itu video-video kita lagi berantem. Aku bilang kayak gitu. Waduh, untuk apa ya, Neng? Kayak gitu. Ya justru aku juga protes, kamu ngapain sih video-video orang kalau lagi berantem tuh dilerai. Itu aku protes loh ke adiknya. Karena waktu dia ngelempar aku dengan barang berat itu kan awal-awal, nggak ada yang ngevideo. Oh, di saat kamu mencoba membela diri, baru mulai direkam? Iya, baru gitu dia ya? ngerekam. Nah ini adiknya video-video, ada kompor lah gitu. Okay. Ini kan di video dengan sengaja. Gitu apa ya. Maksudnya? Oke, dia bilang begitu barusan ya? Iya. Ya, nah oke. Tapi kita lihat, boleh kita putar video yang dikasih sama Kevin, yang direkam sama Alex ya? Ini kita putar nih. Doksis, udah ya. Ini kamu dia duluan masalahnya. Kamu dia duluan. Tapi kan kamu tahu dia lagi sakit punggungnya. Dia bilang gua keluarga polisi waktu itu telepon sama gua. Anti hukum. Ya iyalah benar kan? Keluarga polisi tidak ada yang bisa diproses. Gimana? Yang menang siapa ya datang? Yang penting gua bakal Keluar. Keluar. Kamu saksi nggak lo di sini? Tidak ada. Kok lu duluan? Sama aja, segala nggak ada macam duluan, barang. nggak ada duluan, nggak ada apa, sama aja. Jangan mau supaya followers banyak, minta rekam-rekam di bawah, datang bawa asisten bikin YouTube, minta tolong posting. Aduh udah. Udah jangan bikin malu. Udah jangan bikin malu. Doksis. Keluar. Udah ya. Gua ngaku loh, gua Lu sengaja rekam. Udah. Supaya gua balas, sorry. tadi udah ngegeles, lu udah gua. Keluar. Adik gua rekam. Oh udah keluar. Keluar. Lu juga keluar juga. Halo, minta tolong panggilin security Iya, security panggil. di 109 sekarang. Gua pengen dalam bahasa Inggris juga. Keluar. Gua pengen semuanya biar tahu. Keluar. Oke. Itu Alex yang ngerekam ya? Iya, aku maksudnya. Iya. Itu kejadiannya di mana sebenarnya sih? Di lokasi syuting maksudnya. Di lokasi syuting Oke. tempat masing-masing itu Iya. kamar dan situ kejadiannya. Oke. Nah, kita karena ada video juga dari Siska yang katanya menyangkal sudah menendang Kevin yang sakit saraf kejepit ya. Iya, benar. Kita lihat dulu video Siska ya yang menyangkal sudah menendang Kevin. Herniasi nukleus pulposus atau saraf kejepit. Ada di punggung, di lumbal, daerah sini. Sedangkan posisi dia itu seperti ini. Tidak ada, aku ibaratnya kita kan berhadap-hadapan gitu. Waktu pas aku dicekek pun, aku ada berontak itu kenanya ya ke area sini. Aku kan nggak tahu ya, asal gitu aja loh maksudnya. Tidak ada niat untuk ke area yang dia maksud tersebut, kerja sama bisnis, dan saat itu juga dia masih terikat sebagai brand ambassador. Selesai kontraknya tapi one prestasi ya, kewajibannya tidak selesai. Sudah saya kasih somasi. Oke, tapi tadi pada video tadi terlihat Siska yang nendangin kamu gitu ya? Iya, benar. Jadi sebelum kejadian ini, saya baru keluar dari rumah sakit belum lama. Saya di rumah sakit sempat nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, dan tidak bisa duduk tumpuh. Karena kan di sini sangat fatal kalau ada tanda gitu. Jadi fatal sekali. Dia sebagai seorang dokter yang harusnya tahu dan mengerti kondisi pasien, serang kelemahan orang. Oke. Jadi sebetulnya kamu kena saraf kejepit itu sebelum kejadian itu sudah lama apa gimana? Kurang lebih 1 bulan sebelum itu tiba-tiba kondisi saya drop, terus kena saraf kejepit, sama ada kompresi di tulang belakang penekanan. Itu saya di rumah sakit jatuh dan tidak bisa berdiri dan berjalan sama sekali. Oke. Nah, tadi waktu kejadian sebelum saya mau akan nanya lagi karena ada pernyataan Siska lagi soal saraf kejepit ya. Pada saat kejadian itu awal ribut itu gara-gara apa sih awalnya sih? Halnya simpel, saya lagi on sama saya, terus tiba-tiba dia berisik, saya cuma tegur, jangan berisik. Sampai 3 kali dia berteriak nggak penting, akhirnya terakhir saya bilang, sengaja ya berisik. Tiba-tiba dia ngamuk, dia berdiri, dia bilang, saya adalah orang yang paling tidak bisa ditegur. Langsung saya posisi lagi tiduran, Mas Uya. Dia jalan ke depan saya, dia ambil mangkok, dia ambil garpu, dia lempar ke saya. Setelah dia lempar ke saya, dia teriak-teriak, dia maki-maki pakai kata kasar. Itu kan
hotel, lokasi syuting juga kan. Iya, ngerti. Untuk rapat, pasti kan mengganggu orang-orang di sekitar kamar-kamar lain. Akhirnya dia inisiatif, oh ya udah deh, sudah pergi aja, saya ngalah. Saya ambil tas dia di saya ambil, saya lempar ke atas, jatuh di depan dia. Saya Iya. Itu motivasinya. Habis itu saya bertubi-tubi. Iya. Oke. Tapi dia teriak-teriak tuh sebelumnya ada permasalahan apakah nggak mungkin? Tidak ada masalah sama sekali, tidak berantem. Iya. Sekali. Iya. Tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sebelumnya tapi teriak-teriak, Siska itu emang baru sekali itu teriak-teriak, apa sebelumnya juga suka melakukan hal yang sama? Saya nggak bisa bilang sebelumnya, karena kalau tidak ada bukti video jatuhnya fitnah. Iya. Ngomong apa-apa yang sebelumnya, gitu. Saya nggak mau. Oke, ngerti. Tapi tadi waktu Kevin bilang juga seperti lempar mangkok dan lain sebagainya di awal tuh berarti belum ada video dari Alex ya? Nggak ada, karena kan memang bukan sesuatu yang direncanakan atau disengaja. Iya. Tiba-tiba, ya. Nah, Alex mulai spontanitas merekam itu saat apa yang di pikiran Alex? Jadi gini Mas Uya, jadi pertama kan saya cerita sedikit ya. Jadi pada saat lagi nonton, terus dia ini annoying banget berkali-kali. Setelah Kevinnya udah tahu 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya ya wajar Mas Uya kalau misalkan orang marah gitu kan. Toh marah nggak berkata kasar atau main fisik gitu loh, itu hal yang wajar. Kevin bilang, kamu kenapa sih, kamu sengaja ya kayak begitu, kan dari tadi aku udah bilang nanti bentar abis ini. Nah dia langsung berdiri, langsung maki-maki dengan kata-kata kasar, kata-kata yang sangat kasar. Iya. Apa aja kasarnya kata-kata yang dikeluarkan? Dia bilang ya lu ya, lu tahu kan gue paling nggak bisa dimarahin, lu marahin gue lo barusan di depan adek lu, gue nggak suka, dia bilang gitu. Setelah itu dia langsung ngambil mangkok yang berisikan garpu, langsung dilemparin ke Kevin, kena tangannya dia sampai luka. Iya. Gak ada kan. Setelah itu Kevin akhirnya dia masih marah-marah tuh Mas Uya, karena ganggu orang sebelah, dan apalagi tuh waktu itu di jam saya ngerti. Udah tengah malam. Akhirnya Kevin ngasih tasnya, Kevin lempar tasnya, tapi jatuhnya ke depan dia gitu loh, di depan kasur. Terus setelah itu dia nggak terima, kayak diusir, dia bilangnya seperti itu. Karena kayak diusir, dia jadi makin menjadi, dia melempar semua barang-barang yang di hotel itu, dari besi, dari tas, dia lempar tas ke Kevin, kena di kepala, kencang banget sampai handphone dia tuh pecah menurut pernyataan dia. Gitu. Oh ya, dia membantah dan dia bilang dia nggak melempar duluan ya katanya. Terus akhirnya karena saya takut terjadi konflik yang lebih lanjut, jadi saya videokan. Setelah saya videokan, saya lerai pakai suara, saya lerai pakai saya juga sempat narik dia pelan ya, tapi saya narik dia pelan karena bukan kewenangan aku Mas Uya buat lerai secara paksa. Jadi aku panggil security gitu. Ngerti. Ya makanya jadi dia sempat bilang kamu di situ tidak melerai ya, tidak ngapa-ngapain katanya dia aja. Di situ ada buktinya untungnya gitu. Oke. Nah, menarik nih, karena saya juga punya video pernyataan Siska soal lempar-melempar, tapi juga Kevin barusan memberikan saya nih, ngirimin saya video saat lempar-lempar barang ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu statement kamu soal Siska yang nih videonya ada bilang bahwa Siska menyebut penyakit saraf kejepit sakit karena aktivitas Kevin dan menyangkal Kevin ada sakit karena kekerasan yang dia lakukan. Kita lihat videonya nih. Saya melihat langsung MRI-nya. MRI-nya pun saya punya dan hasil ronsennya pun saya punya. Itu keterangan dia itu jelas itu tidak benar kalau misalnya ada patah tulang atau ada serpihan remuk. Misalnya dia sakit kan setiap hari dia terus-terusan syuting, terus-terusan beraktivitas di lokasi syuting. Otomatis hal tersebut terjadi karena aktivitas beliau. Karena kalau saraf kejepit itu memang harusnya ya istirahat dan aktivitasnya juga memang terbatas seumur hidup. Syuting kan ada duduk lama, nggak boleh juga tuh lama-lama duduk. Oke, gimana komentarnya? Baik, jadi kejadian penganiayaan itu kan tanggal 26. Sebenarnya awalnya itu saya tidak mau melapor awalnya.
Iya. Ada penurunan kondisi. Iya. Jadi tadinya udah mulai pulih jadi sakit lagi. Bagaimana kalau saya lumpuh? Karena kan syaraf terjepit saya kenanya L1 sampai L5. Akhirnya Iya. memutuskan untuk ke rumah sakit, kontrol, terus kemudian dapat perawatan yang agak intensif, dan akhirnya disitulah saya merasa bahwa saya harus mendapatkan keadilan. Kalau saya lumpuh, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya tulang punggung keluarga loh. Gitu. Nah, ini menarik sekali nih. Tapi Siska juga sempat bilang nih, kenapa melapor setelah kejadiannya berlangsung lama? Karena awalnya kan pertama saya ngerasa saya nggak mau ngelapor, yang tadi saya jelasin Mas Uya. Tapi karena ada penurunan kondisi, saya jadi berpikir, kalau saya lumpuh, saya tulang punggung keluarga, ini gimana? Ya tetap tidak bisa kita menghilangkan bahwa mau dia perempuan, dia laki-laki, orang kaya, pejabat, ya kalau salah ya salah, benar ya benar gitu. Kita bicara fakta di sini. Tadi Siska sempat, kamu sempat teriak bahwa katanya punya kerabat polisi dan lain sebagainya. Itu gimana sih maksudnya? Itu baru sekali aja diomongin apa udah lama? Udah sering? Jadi ya ada lah, saya ada bukti rekaman. Dia pernah ngancam saya juga. Dia bilang ya keluarga polisi yang seperti saya bilang tadi itu kebar hukum, bahwa nggak akan putus salahnya gitu. Makanya kan saya juga jadi ngerasa kok semena-mena, saya lagi sakit, saya bisa lumpuh loh ditendang di sini, kok udah salah, tapi kok itu dia pukul, dia ngotot, dia bilang saya pukul, mana buktinya? Nah itu waktu di video tadi kan juga Siska pegang handphone, dia itu dalam posisi ngerekam apa enggak? Benar. Jadi posisi video dari kita kan lebih objektif, ada saya, ada tapi kalau video itu subjektif, cuma satu arah, dan memang cuma begitu. Ke kamu doang. Iya. Saya juga memang nggak ada pukul dia sama sekali. Gitu. Saya ngeliat video tadi kamu diam aja. Apa yang membuat kamu saat itu diam aja? Saya kan sedang sakit, Mas Uya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tidak boleh banyak gerak, saya bisa lumpuh di sini. Saya di rumah sakit itu tidak bisa jalan, berdiri pun tidak bisa. Jadi ketika pertama kali saya recovery, saya belajar duduk lagi seperti anak kecil, belajar dari tidur, belajar duduk. Iya, ngerti. Baru belajar jalan. Jadi rasa ini perempuan loh, nggak pantas untuk dikasari. Saya juga ya udah, saya cuma tenang aja, saya cuma nangkis. Ketika orang pukul saya tangkis, ketika dia serang saya terus ya saya cuma mendorong, maksudnya menjauh dari saya, gitu. Kita lihat video waktu yang kamu berikan waktu Siska lempar-lempar barang ya, kita lihat ya. Itu barang-barang gua. Yang lempar besi siapa? Ya lu, gua kecil, lu lempar pakai. Ya gua kecil, yang lempar ini doang. Dia juga kurang ajar. Aku kena loh, gara-gara kamu loh. Aku kena panci sama kena air loh. Aku kena basah semua sama air. Aku kena teko. Lu bisa seenaknya, jangan kayak gitu. Siapa? Sama aja. Nggak ada ngomong kata sama. Kecuali lo diem, baru itu lo bener. Lu lempar orang berapa kali? Sama aja, nggak ada bedanya. Di depan lu mulut lu kayak begitu. Bisa udah nggak? Apa? Nggak apa-apa, gua masuk penjara juga masuk penjara aja, biar sekali ya. Apa lu? Nggak apa-apa, kok gua nggak gentle, gua nyakitin lu juga nyakitin gua Jangan ngomong gitu supaya lu merasa lu paling benar. Nah, lo nyakitin gue nyakitin lo nyakitin gue juga. Emang lo pernah menyakitin dia apa, Kevin? Menyakitin apa dulu nih? Ada nggak bukti videonya? Kita memukul dia. Iya. Makanya dia ngomong itu kira-kira apa konteksnya kira-kira tuh maksudnya? Menyakiti secara verbal apa fisik? Yang tahu kan cuma dia, Mas Buya. Karena video kan dia memfitnah saya. Dia bilang saya lempar tas, padahal dia yang memukul ke kepala saya. Dia bilang adik saya tidak menelan, padahal ada. Jadi dia ngomong apa aja saya udah tahu lah maksudnya fitnah, ya udahlah buat apa diladenin gitu. Cukup denger aja cukup. Kita lihat ada video pas saat Satpam ada ya, Siska mau ngomong. Aku lempar dia pakai mangkok yang isinya ada garpu. Ini nggak ada, dilebih-lebihin, nggak dikurangi. Setelah aku lempar mangkok yang ada isi sendok, dia ngelemparin aku pakai ini. Ada buktinya apa di situ? Dia ngelempar aku pakai ini. Jadi aku terus habis itu kamu ngelempar
ngelempar sekali, dia ngelempar Habis lagi itu? balik pakai ini. Biarin ini versi aku karena aku yang merasa jadi kan bisa dilihat nih Pak. Setelah itu dia ngelempar ke perut aku pakai ini. Di sini isinya Bapak lihat sendiri. Aku ngelempar pakai mangkok dengan garpu. Itu aku pertama dia marah. Setelah itu aku marah juga, aku lempar. Jadi aku emang yang salah pertama kali untuk lempar pakai mangkok sama garpu. Oke, jadi dia ngaku pertama kali yang lempar dia ya dengan mangkok dan garpu. Jadi kamu tidak ada video tapi pengakuan dia ada di situ kan. Itu satpam ya? Iya, ada security tepatnya. Oke, terus kamu ngelempar dia ke perut tuh maksudnya apa tadi dibilang katanya? Faktanya apa? Dia yang memukul saya tasnya. Tapi dia bilang saya memukul dia, padahal dia di video dia memukul ke kepala saya. Yang video sebelumnya tadi ya, iya. Itu kan fakta. Iya. Oke, dan ini adalah video waktu satpam itu ada ya, kita lihat. Ada orang saksi, ini kan ada lo, gue mau ada orang yang netral. Ada rekamannya, serang gue dari tadi. Saya netral karena ada rekamannya gitu aja. Nggak mungkin saya belain orang. Gitu aja. Bapak di sini aja ngelihat dia lempar-lempar duit dari tadi. Saya Itu ngerusak properti hotel loh, Pak. Saya tulang saya patah. Dia nyerang saya. Tuh, lihat saya. Nah, ini ada bukti videonya ya, Pak. Boleh tolong diangkat nggak, Pak? Lagi sakit loh. Saya ini ngebela diri kok. Saya ngebela diri loh, Pak, bukan serang dia. Silakan. Gue mau. Saya mau. Jangan pakai kekerasan, Bu. Karena dia duluan. Saya ini ngebela diri, Pak, karena dia serang saya. Tadi kan gitu. Mau ngebela diri mau apa sama aja, lu juga ngelempar gua di sini loh. Lu bukan ngebela diri, gua nggak ngapa-ngapain. Lu lempar pakai besi ke muka gua, semua gua harus diam. Oke. Jadi intinya ya apa yang dia katakan ke satpam tadi tentang kamu membalas dia segala macam tidak ada bukti video ya, tapi video yang berbicara tadi ya. Karena saya harus netral, tapi kalau saya lihat emang bukti video yang kamu kasih ya emang ya ada ya. Karena video kan fakta, tapi kan bisa membuktikan omongan orang itu berbohong apa tidak. Kalau satu aja berbohong, berarti kan sudah tidak bisa dipercaya. Iya. Dan mungkin Mas Uya bisa netral gitu melihat. Iya. Kalau tidak sengaja menendang kan tidak mungkin hanya di pinggang. Dia tahu loh, saya sedang sakit. Dia tahu titik kelemahan saya. Kenapa dia tendang di pinggang saya belasan kali? Kalau tidak sengaja kan harusnya di kepala atau mungkin di kaki. Iya. Oke. Dan pada saat itu kamu sedang sakit tapi udah mulai syuting berarti ya? Udah mulai syuting, tapi dari dokter menyatakan bahwa hati-hati ya, jangan sampai ada guncangan atau benturan di pinggang, itu bisa fatal. Gitu, bisa sangat fatal, bisa lumpuh. Jadi ya saya pertimbangan saya membuat laporan karena saya kan kembali penurunan dan segala macam, makanya saya melapor. Oke, kita lihat video ini ya. Aku selalu belain kamu, tapi aku nggak suka kalau orang main kekerasan. Lu pernah tegur dia? Pernah nggak? Yang lainnya, karyawan yang lain sering kok marah-marah juga. Aku nggak pernah marah sama dokter Nastika. Yang lainnya, karyawan yang lain? Pernah lu marah nggak? Lu tegur? Ngapain melempar orang? Begitu banget. Jangan ngebela diri, udah. Lu juga ngebela diri, lu bilang lu ngebela diri. Lu kalau lu bener, gua ngelempar lu diem. Lu ngelempar gua balik, gua di. Lu lempar gua 10 kali pakai besi, pakai termos, bukan gua diam. Awal-awal loh, gua marah. Kayak keluar. Lu Tinggal gua, lu sekali gua pukul. Pak, Bapak bisa angkat nggak? Ini kekerasan fisik loh, Pak. Ya, nggak bisa, Pak. Bapak bisa tarik kan? Nggak bisa. Itu orang lagi sakit, Pak. Bisa lumpuh. Oke. Jadi pas saat ada satpam pun masih terjadi gitu ya? Iya, masih terus tidak berhentikan serangannya, dan dia hanya menendang saya. Iya. Nah, kenapa video itu baru kamu keluarkan sekarang? Saya rasa sekarang saat yang tepat, waktu yang tepat. Iya. Tidak pernah berbohong dan saya mencari keadilan, dan sudah cukup saya difitnah, dan adik saya juga saya kena mental juga selama ini, yang ngerasa kayak kok jadi seperti ini. Adik saya mungkin bisa jelaskan. Awalnya saya juga bilang sama dia, udah kita ikutin proses hukum yang berlaku. Ini kan negara Indonesia negara hukum.
Iya. Kita udah serahkan semua bukti-bukti ke Polres Bogor. Kemudian setelah seiring berjalannya waktu, setelah kita buat laporan, si pihak sana buat laporan balik dengan bukti-bukti yang dia bilang kuat menurut dia gitu. Sedangkan bukti video dia juga ada terekam di rekaman saya gitu loh. Angle saya lebih satu kamar, lebih luas. Iya, master shoot. Ya, benar. Iya. Punya kita udah duluan nih Mas Uya, berjalan. Iya. Visum sudah ada, video sudah ada, saksi-saksi yang ada di video tersebut yang security udah dipanggil, saya juga udah dipanggil, Kevin juga udah dipanggil, semua udah dipanggil. Kemudian dari penyidik kita bilang sudah cukup. Oke, tinggal tunggu nanti dikabarin selanjutnya bagaimana untuk mungkin digelar. Iya. Kita tunggu. Kenapa sekarang Kevin akhirnya speak up sama saya sebagai saksi? Karena kita melihat di video di YouTube yang beredar bahwa dari pihak kepolisian menyatakan bahwa laporan sebelah sana sudah mau digelar dan Kevin akan dijemput paksa. Nah itu kan hal yang ganjal sekali gitu loh. Kita yang buat laporan duluan, buktinya lengkap, visum sudah ada, saksinya juga ada 4 orang di situ security. Dan ada pengakuan pelaku di TKP kan ada, saya menyerang Kevin duluan dan dan fakta gitu. Dan itu semua kan sudah diserahkan ke Polres Bogor. Berarti kan Polres Bogor mengetahui faktanya. Siapa yang memukul saya, sudah pengakuan TKP gitu. Menarik. Waktu berjalan 3 bulan laporan kita tidak naik penyidikan. Terus menarik. Saya mencari keadilan bagaimana gitu. Saya berhak. Boleh tahu kamu ngelapor di mana? Di Polres Bogor tanggal 10. Polres Bogor. Tanggal 10 Juni. Kalau orang yang menginjak saya dan mengakui telah menyerang saya duluan, dia membuat laporan tanggal 12 dan sudah naik penyidikan dari kemarin-kemarin. Di Polres Bogor juga. Polres Bogor. Dia sudah naik sidik, kamu belum naik sidik. Belum, tapi saya lapor duluan dan saya tidak ada pukul dia, sedangkan dia sudah mengaku di TKP saya menyerang Kevin. Di Polres yang sama ya? Iya, di Polres yang sama. Artinya sebetulnya lebih mudah karena di Polres yang sama. Nah, sebetulnya kamu sudah ada tahap pemanggilan klarifikasi dari kamu udah belum? Klarifikasi udah pertama, udah. Kamu udah datang. Yang laporan dia, atas laporan dia udah datang. Kita langsung datang. Bukti video ini udah kamu kasih ke polisi belum? Dari awal kita sudah kasih semuanya. Berarti kan kita, jadi gini Mas, kenapa saya yakin? Karena kan satu, saya korban. Kedua, bukti valid video, kita tidak berbohong. Ketiga, ada pengakuan pelaku di TKP. Kita kasih ke Polres Bogor. Faktanya Polres Bogor sudah mengetahui semuanya. Makanya kan saya percaya nih Polres Bogor bisa berpegang teguh pada kebenaran dan fakta. Ada satu lagi sih hal yang unik ya. Yeah. Karena penyidiknya dia pun sudah menonton video full dari kita. Gitu. Nah, ini menarik. Berarti udah ya. Kamu katakan bahwa penyidiknya dia, laporan dia sudah menonton video kamu. Harusnya, artinya keterangan klarifikasi kamu juga harus dituangkan ke dalam bukti acara pemeriksaan ya kan? Klarifikasi. Benar nggak? Benar. Nah, kita akan lihat ada nggak di bukti acara klarifikasi kamu yang kamu lakukan itu gitu kan. Tahu saya untuk naik ke tahapan penyidikan artinya itu bisa dirasa kalau sudah cukup alat bukti dari pelapor. Tapi kalau dari terlapor ya sudah memberikan bukti video yang lebih kuat ya, artinya itu bisa membatalkan atau membantahkan laporan yang diajukan oleh pelapor, betul nggak? Iya, betul. Nah, pertanyaannya, laporan dia naik sidik itu disertakan bukti video yang kamu kasih apa enggak, gitu kan? Betul ya? Iya, paham. Harusnya semua buktinya dilampirkan. Oke, ngerti. Dan itu yang harus tadi kamu pertanyakan, ya kan? Dan dengan adanya kamu di podcast saya sekarang ini kan jadi ibaratnya masyarakat luas melihat dan polisi Polres Bogor pun juga melihat. Jadi masyarakat bisa mengawal kasus ini dan Polres Bogor juga harusnya bisa fair seadil-adilnya.
even kalau memang kamu yang bersalah juga, Polres Bogor juga harus menindak kamu, betul nggak? Iya, benar. Tapi kalau ternyata memang dia yang bersalah dan bukti kamu yang lebih kuat juga, ini harus adil seadil-adilnya. Apalagi kamu di Polres yang sama nih, jadi lebih gampang. Benar. Oke. Dan yang kamu pertanyakan adalah kenapa laporan kamu sampai sekarang belum berjalan nih? Iya, benar. Dan di sini kan saya korban gitu, dan bukti video kuat. Kok saya merasa orang yang mukul saya kok sepertinya kebal hukum, kok bisa gitu. Kan ini kan negara hukum gitu, saya ngerasa. Ayo dong, kita semua butuh keadilan. Sama ini sih paling maksudnya yang unik adalah dia bilang pada saat dia melapor ke Polres Bogor, dia melampirkan bukti visum. Pertanyaannya, visum itu sudah keluar apakah sebelum dia bikin LP atau sesudah? Kalau misalkan dia lapor ke kantor polisi dia sudah mendapatkan visum apa yang dia dapatkan? Orang kalau mau dapat visum itu kan harus buat laporan dulu ke kantor polisi. Gitu loh. Pertama itu. Wah, dia menyebutkan bahwa dia ada saksi. Saksinya bilangnya kru sama makeup artist. Sedangkan di dalam video tidak ada sama sekali. Tidak ada. Ruangan tertutup, jendela tertutup rapat, semua tertutup rapat. Jadi kemarin di acaranya Feni Rose, di situ ditanya sama Feni Rose, punya saksi nggak? Ada. Siapa? Makeup artist, kru, sama security. Padahal di full video, di ruangan tertutup, saya pastikan tidak ada makeup artist. Siapa makeup artist? Coba sebutkan namanya. Sama yang Mas Uya. Visum itu kan yang jadi pertanyaan dari kita ini adalah dia sudah mendapatkan visum itu setelah buat laporan apa sesudah? Harusnya kan sesudah buat laporan. Kedua, visum tersebut diterima oleh pihak kepolisian. Apakah visum tersebut didampingi dengan bukti tambahan? Karena setiap orang visum, kita bikin luka, kita visum, ada hasilnya. Tapi apakah ada bukti pendukung? Visum tersebut, kita menuduh orang tersebut, ada bukti pendukung bahwa orang tersebut yang melakukan luka tersebut. Gitu loh. Ya, kalau saya kan sebagai host selalu nanya nih, ya kan? Narasumber ngomong, lu ada bukti apa enggak? Betul nggak? Benar. Karena saya detail. Karena saya juga nggak mau dibohongin, nggak mau kecolongan. Itu host yang benar harusnya. Dan saya juga, walaupun ngobrol sama kamu ada video, saya juga harus fair, saya tetap memutarkan video dari Siska juga dan mempertanyakan sama kamu. Bukan berarti saya juga harus langsung percaya sama kamu. Tapi kamu memberikan saya video, dan saya melihat, dan saya baru mulai berasumsi tapi tidak menyimpulkan, gitu kan? Oke. Nah, dan artinya di video tadi sih, kalau saya lihat video tadi, gitu kan ya, tidak ada namanya makeup artist dan kru lainnya, ya. Kecuali memang dia punya video, Siska punya video lain yang memperlihatkan bahwa di ruangan itu ada. Siapa tahu ada, makanya saya juga ajak undang Siska, coba kalau mau punya video silakan juga bisa di podcast saya, gitu kan. Siapa tahu ada video itu kan ya. Nah, ini menarik sekali nih. Dan Polres Bogor bisa melihat ini dan bisa menjadikan video-video kamu tadi sebagai alat bukti juga ya. Alat bukti pendukung atau alat bukti utama saya nggak ngerti. Tapi ini video tadi saya putar nggak apa-apa ya berarti ya? Boleh, putar. Boleh ya. Oke. Nah, tapi ada bilang lagi nih. Video yang menyatakan Siska trauma karena Kevin. Trauma pasti ada, tapi menurut aku kita tidak boleh terlalu berlarut-larut gitu, karena itu yang membuat kita kuat. Jadinya itu kalau ditanya menyesal nggak, aku nggak pernah menyesal. That's make me who I am today. Gitu. Jadi kita harus mengambil hikmahnya. Everything happen for a reason. Apakah ini jadi bikin nama kamu makin dikenal? For sure, exposure makin tinggi. Always look into the bright side. Aku jadi lebih rame ya, gitu. Kemudian banyak yang kepo-kepo. Oke, ada lagi nih. Siska mengaku Kevin setelah kejadian malah kabur, gak ada itikat baik dan minta maaf. Apa ya namanya tuh? Karena kan pasti dalam hati masih pengen lah dia tuh gara-gara kamu aku sakit loh, gitu loh. Pastinya itu kan baru 4 hari. Pastinya pengen dong diperhatiin. Masa sih orang berhubungan masa langsung hilang gitu loh. Aku masih ada rasa pengen permintaan maaf dari dia gitu loh.
rasa menyesal atau apa, tidak ada menghubungi sama sekali. Padahal sudah diberitahu oleh kakak saya, mungkin udah tidak peduli. Gimana nih? Kok saya korban, saya harus minta maaf ya? Iya. Dan kan saya ngerasa ini seperti sebuah skenario yang dibikin. Ini Iya. Skenario tuh banyak loh Mas Uya. Dia bilang tidak melerai, dia bilang saya serang. Ya. Dia juga bilang dia tuh minion loh, kecil sama Indra Bekti. Saya tidak mau orang sebesar itu melempar. Iya. Kenapa harus saya minta maaf? Orang saya sedang sakit loh, saya bisa lumpuh loh. Iya. Satu kebohongan aja orang udah bisa nggak percaya Mas Uya. Itu banyak sekali. Itu kan jejak digital nggak bisa dibohongin. Apa yang dia ngomong sama bukti yang sekarang nanti Mas Uya bakal tampilkan tuh banyak yang miss-nya. Jadi by logicnya begini Mas Uya, simple. Skenario kebohongan ini kan akan terbantahkan oleh bukti video yang valid. Video ini tidak saya simpan, saya serahkan ke Polres Bogor. Faktanya Polres Bogor mengetahui semuanya. Sudah melihat, penyidik sudah melihat ya. Sudah dikasih dari awal. Dari pihak penyidik kita maupun penyidik sebelah sana juga sudah melihat semua. Dan pertanyaannya kenapa kok laporan dia naik sidik kamu belum gitu ya? Kalau kamu yang punya bukti video tadi. Oke, menarik sekali. Oke, ini jadi pertanyaan juga. Mungkin Polres Bogor bisa menjawab juga pertanyaan yang sama dari kamu ya. Oke. Nah, pertanyaan saya nih cukup menggelitik nih. Siska, tahu nggak kalau kamu punya video-video tadi? Ya tahu dong, pada saat di kamar kan kejadian dia pukul saya, dia atau saya sakit, dia segala macam kan dia masih dia tahu dong ada bukti. Dia sadar ya. Sadar. Kira-kira dia tahu nggak kalau video itu sudah kamu berikan juga ke Polres Bogor? Ya udah dong, kalau kita melaporkan pasti kita memberikan bukti. Kalau saya salah, buat apa saya membuat laporan duluan? Kan nggak lucu dong kalau saya salah, saya membuat laporan duluan. Jadi tersangka dong, kan nggak mungkin. Saya bilang loh, tolong dong saya gitu. Saya mencari keadilan, saya lapor ke polisi. Kadang-kadang kalau pengadilan atau sistem hukum dirasa mengecewakan, kita bicara umum ya di dunia ya. Kayak sistem hukum atau pengadilan mengkhawatirkan atau mengecewakan. Biasanya pengadilan netizen lah yang lebih ampuh ya kan untuk mencari bukti-bukti. Coba kalian para netizen penonton ini silakan komentar menurut kalian gimana video-video tadi, karena siapa tahu juga ada netizen yang menyalahkan kamu atau gimana. Kita lihat komentar nanti ya. Nah berikutnya lagi nih ada video nih. Setelah 2 hari kejadian dia ada ancam-ancam saya bisa sebarkan nih video ini. Dia ada kalimat seperti itu ya? Ada buktinya juga itu ada. Ya. Setelah kejadian kan 4 hari itu saya ada masuk IGD. Kakak saya hubungi, gak dibalas. Gitu. Tapi kalau keluarganya dia attack aku, kakaknya, adiknya. Menyerang apa? Kalimatnya apa? Menyerang secara langsung lewat web message. Dan juga ada lewat sindir-sindir di sosial media. Sindir-sindiran seperti itu ya. Gimana menurut kamu? Ancam bagaimana nih? Saya nggak pernah melakukan pengancaman, dalam arti saya buat apa saya mengancam dia? Saya mencari keadilan. Kalau memang dia merasa menyudutkan orang, gitu. Ya kalau sindir, ya kita kita yang ngerti. Kita, ya secukupnya lah, maksudnya karena kecewa. Terus kalau saya sampai fatal bagaimana nih terjadi sama saya, cuma sekedar itu aja. Inilah dia bahas masalah sindir 1 sampai dengan 2 story. Bagaimana dengan dia selama 3 bulan 1 hari bisa 10 sampai dengan puluhan story setiap hari. Saya nggak ngikutin. Setiap hari rutin selama 3 bulan Mas Uya. Setiap hari dia posting tuh. Ya mungkin viewersnya naik mungkin. Dan kemarin pas acara di Fanny Rose itu pada saat saya sama adik saya lagi klarifikasi, pagi-paginya diupload lah tuh di story-nya si ini dokter. Dia tulis. Ini dia dokter apa gimana sih? Dokter. Katanya dokter. Dan dia tulis di story dia. Woi, lu bohong, lu bukan patah tulang. Dia tulis. Dia menuduh saya ngomong patah tulang. Padahal saya punya bukti. Pada saat ketika saya sakit, dialah yang mengupload di story dia. Kevin patah tulang.
Dia yang ngomong duluan. Bukan masih ada buktinya? Ada bukti, bukan Masih hanya ada bukti? Ada buktinya. Coba kamu boleh nanti dikirim. Oke, kita lihat nih. Oke, dia yang ngomong, habis itu dia yang menyangkal gitu ya? Ya, karena mungkin dia memang suka putar balik fakta ya gimana ya. Sama satu lagi yang dia ngomong satu lagi, saya tidak ada fraktur kompresi dan itu harus ditulis oleh dokter spesialis saraf. Padahal faktanya ada hasil dari rumah sakit ditulis oleh dokter SPS. Saya ada fraktur kompresi. Iya, spesialis saraf ya. Dan terlalu banyak fitnah gitu. Apa sih? Oke. Kita lihat video lagi berikut ini nih. Apa ya namanya tuh? Karena kan pasti dalam hati masih pengen lah dia tuh gara-gara kamu aku sakit loh, gitu loh. Pastinya itu kan baru 4 hari. Pastinya pengen dong diperhatiin. Masa sih orang berhubungan masa langsung hilang gitu loh. Aku masih ada rasa pengen permintaan maaf dari dia gitu loh. Rasa menyesal atau apa tidak ada menghubungi sama sekali. Padahal sudah diberitahu oleh kakak saya. Mungkin udah tidak peduli. Gimana? Kamu udah nggak peduli katanya? Cocok Mas Uya main sinetron jago itu. Masa dia nangis-nangis, dia bilang saya yang harus maaf lah, dia yang injak-injak saya ketika saya lagi sakit. Iya. Oke. Itu main artinya film. Gitu. Tapi dia main film nggak sih sebenarnya? Enggak. Mungkin itu nggak pernah. Katanya dokter, ya mungkin dokternya dalam film. Oke. Tapi nggak dokter nggak? Setahu kamu bener dokter beneran apa nggak? Coba penasaran saya nih. Emang dokter apa bener? Ya jujur dokter. Kan harusnya dokter apa? Umum. Punya jiwa kemanusiaan. Dia tahu titik kelemahan saya lagi sakit di sini. Ini saya bisa apa dia? Nah ini menarik. Makanya saya nanya dokter kan gitu. Ya dokter. Dan dia kan harus. Dan dia tahu artinya. Kondisi pasien lagi apa gitu. Iya. Oke. Tapi ada yang menarik juga video nih. Kebetulan ke Komnas Perempuan juga saya kan juga banyak laporan ya dari perempuan-perempuan yang lain. Ternyata mereka ini merasa diduga telah dilecehkan juga secara verbal oleh terlapor ini. Banyak ya, lebih dari 10 orang secara verbal ya. Itu mulai dari meminta foto untuk naked ya, telanjang, mengajak ke hotel dan lain-lain. Intinya di sini saya ingin memberikan suara kepada orang-orang yang tidak mau bersuara. Karena saya sudah dirugikan, baik penganiayaan secara mental, penganiayaan secara fisik, kerugian materi, dan ibaratnya itu tidak kecil. Oke. Apa yang dia maksud tuh apa maksudnya ini? Baik, dia bilang ada pelecehan seksual, bla bla, ada dari 10 orang. Iya. Buktikan bukti pelecehan tersebut. Semua yang sebut tadi. Kalau tidak ada buktinya, saya laporkan yang pertama. Terus kedua, saya merasa apa laporan dia yang mengenai penganiayaan ini nggak kuat ya. Sengaja mencari-cari. Kayaknya memang nggak kuat. Makanya dia sengaja mencari-cari. Tapi kok naik sidik? Ayo, Pak. Ya. Itu pertanyaannya. Hanya Polres Bogor yang bisa menjawab. Kalau perlu dibuka nih di sini khusus di acara Uya di sini buka apa nih buktinya yang dia punya, tunjukkan di sini. Biar publik. Soalnya laporan saya juga lagi lapor polisi nih, lapor polisi yang soal penipuan yang saya alami. Sampai sekarang aja sih saya masih menunggu prosesnya, tapi saya percaya sama kepolisian. Saya aja yang cukup banyak bukti aja, sampai sekarang masih diproses, masih belum dalam tahap selanjutnya gitu. Tapi udah ada terus berjalan gitu kan. Dan saya percaya kayak Polda Metro Jaya yang di tempat saya ngelapor itu presisi gitu kan. Harusnya semuanya sama ya. Harusnya sama. Iya. Kalau kamu belum ada taraf naik penyidikan yang laporan kamu ya sebagai korban ya.
Sampai terakhir sekarang belum ada info lagi. Oke, maaf saya tanya sekali lagi jadi biar jelas ya. Oke, nah ini ada lagi nih. Siska ngaku publis hubungan pacaran mereka seolah-olah baru jadian, padahal udah lama. Karena masih ada pacar-pacar yang belum diputusin, bahkan waktu Siska dan Kevin pacaran. Kevin masih pacaran 4 cewek lain. Baru publish kan bulan April, dia tulis 20 April berapa seolah-olah kita baru jadian. Padahal enggak, itu udah lama. Dia baru publish tuh kenapa? Karena selama berbarengan saya, dia banyak menjalin hubungan juga dengan wanita lain. Gitu loh. Jadi dia memang baru publish karena mungkin saat itu si cewek-ceweknya baru dia putus-putusin. Yang aku tahu karena ini gimana? Apa hubungannya sama penganiayaan? Kenapa dia membuat laporan mengenai mengenai sekarang pacar, publis. Iya. Jadi saya rasa memang nggak penting semua omongan dia sih. Khusus lah di sini bicara penganiayaan aja. Kalau dia menggiring opini publik ke yang lainnya, itu terserah dia sih. Oke. Karena dia juga bilang katanya kamu suka cari cewek-cewek di online. Kayak Michat dan Tinder dibilang gitu katanya. Ya kalau orang ngomong kan semua orang bisa juga. Iya. Jangankan dia berbicara yang ini, orang yang ada bukti video dia pukul saya aja nggak ngaku. Oke. Nah, ada lagi nih video ini nih. Kaget, semua pengorbanan saya kalian tahu sendirilah. Air susu dibalas air comberan ya. Itu saya berikan rezeki, kemudian saya bayar, saya menemani beliau ini dari sakit, segala jenis sakit sering saya obatin, di rumah sakit saya temani. Oke. Gimana komentarnya? Komentar saya yang pertama, menurut saya tidak pantas lah seorang dokter bicara comberan dan lain-lain. Itu tidak pantas lah. Ini kan pribadi saya. Terus kemudian kalau dia bilang selama sakit menemani, ya namanya kalau orang pernah ada hubungan, kita ikhlas. Kalau lo sayang sama gue pernah ngasih lo sesuatu loh, apapun itu bentuknya hibah. Kita memberikan secara gratis, tidak bisa kita menuntut orang untuk mengganti rugi atau membayar. Belajar ikhlas. Dan itu pun dia ngobatin lu kalau salah ini kan barter sama postingan. Jadi setiap kali ada dia mau bantu obatin, datang, jenguk, bantu, itu harus ada video buat di story. Oh, jadi endorsement gitu bagaimana? Pokoknya gini, bukan endorsement. Jadi coba benar gimana? Ya, jadi kalau pacarnya seorang harusnya kalau sakit kan kita bantu obatin aja gitu kan. Kalau enggak, gue datang ke sana ya, aku obatin kamu. Tapi nanti ini ya mesti story ya, dia bilang gitu. Aku bawa kameramen juga ya, kayak gitu. Orang pas saya rumah sakit, pas lagi sakit parah nih, yang nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, dia datang bawa kameramen tuh. Saya mau makan, tunggu kamera saya belum ini. Jadi saya merasa jadi dijadiin konten, tapi ya udahlah saya pun diam. Kamu lagi sakit, pas lagi saraf terjepit, saya view-nya sampai berjuta-juta loh. Wah, saya. Oke, ini konten tayang di mana nih? Di TikToknya si ini orang ada lah dia bikin semua sampai berjuta-juta. Kamu ya sampai berjuta-juta. Saya ngerasa saya mau minum obat, tunggu dulu kamera saya belum siap. Kok saya dijadiin? Sebenarnya kalau sesekali sih nggak apa-apa ya, maksudnya kan cari duit gitu kan Pak. Maksudnya ada pacar juga gitu ya. Nah, ini setiap kali maksudnya perlu diperhatikan setiap kali pergerakan yang dia mau lakukan itu harus divideokan, harus diatur. Dan kamu mau aja diatur? Ya, yang namanya pacar lah ya. Pacar. Iya. Gitu bagi saya. Iya. Oke, ini menarik. Banyak dia kan seneng. Jadi ya udahlah saya posting. Posting dong. Repost dong. Oke, saya ikutin. Oke. Dan kita lihat video berikut ini. Terlapor tidak datang hari ini. Meminta reschedule lagi dan lagi. Sangat kecewa ya, karena sempat mendengar dari tayangan kalau dia sebagai warga negara yang baik jika dipanggil katanya akan datang. Akan tetapi ini
Pelaporan saya di Jakarta Barat 2 kali dipanggil nggak datang. Sekarang pun di Polres Bogor sudah 2 kali pemanggilan juga tidak datang. Jadi mana katanya sebagai warga negara yang baik kok nggak datang-datang? Harapan saya itu ditahan, gitu. Dijemput paksa, ditahan. Itu. Oke. Kalau masalah itu maksudnya Iya. itu bukan nggak datang. Nah, kalau kita tahu panggilan polisi itu kan bertahap. Iya. Atau memang dijadwalkan sama Iya. kita nggak bisa, kita jadwalkan Iya. ulang. Iya. Dan jadwalnya pun masih masuk akal maksudnya. Paling 1 minggu, berapa hari gitu kan. Nah, itu hak kita untuk mengundur, mereschedule ulang gitu. Bukannya mangkir. Toh kita datang kok dari awal. Sedangkan pertanyaannya adalah harusnya dia mempertanyakan itu kepada diri dia sendiri. Panggilan pertama dia tidak datang. Dia minta panggilan kedua. Panggilan keduanya dia minta 2 minggu sampai 1 bulan. Spesial. Minta 2 minggu sampai 1 bulan. Alasannya sakit. Padahal di postingannya ke luar negeri jalan-jalan. Itu. Minta panggilan ketiga sampai dengan hampir 1 bulan juga tuh. Lama juga tuh Mas Uya. Dia nggak datang. Tapi postingannya jalan-jalan. Bilangnya sakit, tapi jalan-jalan. Dia sendiri sampai panggilan ketiga nggak datang. Sedangkan ini panggilan kedua dengan alasan yang memang masuk akal gitu loh. Dia bolak-balik ke rumah sakit. Dan kita juga ada panggilan dari penyidik kita untuk permintaan tambahan. Jadi bukannya mangkir, pertanyaan mangkir itu untuk diri dia sebenarnya. Karena dia kasih dari video yang tadi Mas Uya belum saya jawab. Di situ kan ada yang dia buat laporan di Polres Jakarta Barat ya, Polsek. Oh iya, nah itu makanya saya mau nanya Jakarta Barat gimana tuh? Penggelapan dia bilang. Faktanya adalah dia menghibahkan itu ke saya. Apa yang dihibahkan? Pengobatan. Ketika pacaran. Pengobatan ya. Contoh ketika pacaran, dia ulang tahun saya kasih kado. Dia lebaran saya hampers. Apapun itu kan kalau dihibahkan tidak bisa jadi pidana. Bagaimana ceritanya jadi pidana? Nggak masuk akal. Dan pertanyaannya sudah lama Mas Uya. Kenapa dia baru menuntutnya sekarang? Gitu loh. Jadi itu suatu hibah yang Kevin bilang tersebut. Kalau sesuatu yang harus dibayarkan itu harus hitam di atas putih dan harus di waktu yang masih masuk akal. Iya, sama kayak orang kalau ke rumah sakit sebelum kita berobat kan ada tulisnya. Baru dibawa menyetujui pihak rumah sakit atau pasien. Iya. Di atas putih juga tidak ada. Iya. Kenapa sekarang jadi ada laporan? Sama ini tiap tempat itu kan harga berbeda-beda Mas Uya. Tapi ada harga yang wajar. Harga wajar obat. Harga wajar. HP harga 10 juta, mungkin di beberapa tempat ada yang 12 juta, 11 juta. Tapi kalau HP harga 1 juta dinaikkan jadi 70 juta, itu tidak masuk akal. Harga pengobatan dia katanya ratusan juta, itu saya kurang paham maksudnya apa. Orang operasi mungkin cuma berapa puluh juta. Mungkin yang dimaksud video ini kali ya. Laporannya tadi sudah saya jelaskan, yang bersangkutan pernah melakukan pengobatan, ya, yang saya kira itu sangat sensitif sekali, memalukan. Karena tidak ada itikat baik dengan berkali-kali untuk penagihan sampai ada peringatan dan somasi. Tidak ada 1 rupiah pun. Tidak pernah saya memberikan gratis. There is no free lunch. Itu kali yang dimaksud sama dia ya. Iya, jadi ya saya hanya ketawa aja gitu ngedengar dia buat laporan itu. Karena kan memang satu dia menghibahkan itu ke saya. Sekarang lucu dong ketika dia ulang tahun nggak sekalian aja tuh kado ulang tahun dia kasih tagihannya. Bikin laporan tuh sekalian. Atau mungkin saya Natal, dia kasih hampers. Bikin tuh laporan di kantor polisi sekalian. Wah, saya pernah kasih hampers. Saya kan nggak pernah kasih gratis kado ulang tahun sama hampers. Bikin tagihannya, bikin laporannya. Sesuatu yang kan tidak bisa. Iya. Tapi yang bingung kalau orang pacaran saat putus, hitung-hitungan yang bingung saat bagaimana saat si cowok menraktir atau si cewek menraktir sebaliknya bakso dan es teh manis yang udah masuk dan udah keluar lagi gitu ya. bener. Itu ya harus kita balikin yang mana gitu apanya ya. Ya. Oke. Nah, dia tapi ada menarik nih. Ini ada video ini menarik sekali. Saya penasaran apa nih. Pak, ini pemain sini loh Pak, Ikatan Cinta loh Pak. Saya juga bisa bikin dia keluar loh dari Ikatan Cinta. Saya
saya kenal sama Ibu Liliana, saya lihat tunjukin fotonya, saya juga komunikasi sama dia. Silakan, berarti itu udah di atas. Kalau Ya, yang itu silakan. lu tuh jadi orang brengsek banget, makanya sekarang gue mau Brengsek ini. lu sembarangan kasar sama Gue pengen orang. kira aja gimana nasib Nasib apa? Nasib apa? Nasib apa? Lu sadar diri, kenapa lu lempar orang? Lu marahin gue duluan. Lu bukan orang hebat. Gue lagi Lu nonton, gue udah bilang gak jangan bisa berisik. kayak gitu, gue baik-baik kok. Dia emang begitu suka kasar sama gue, emang sering. Oke, gimana tuh? Kamu sekarang masih di Ikatan Cinta nggak? Sejak kejadian itu dan dia bilang, sempat ada di video dia bilang dia bisa mengeluarkan saya dari Ikatan Cinta, terus kenal sama Ibu Liliana, ya memang benar, tiba-tiba saya langsung hilang. Tapi saya percaya rezeki itu sudah ada yang diatur di atas. Tapi kamu hilang tuh kenapa? Ada alasannya apa? Apa karena kamu sakit atau gimana? Saya syuting ya udah mulai normal, terus ya adalah chatting pribadi dari si dokter ini ke produser IC dan menyarankan bahwa sementara waktu kalau bisa Kevin diberhentikan. Saya punya buktinya dari produsernya saya. Oke. Nah, kemudian setelah itu saya langsung diberhentikan dan dihilangkan. Tapi apapun keputusan kantor MNC RCTI saya hargai. Iya. Pemain yang baik saya ikuti, terlepas dari ada dorongan dari orang-orang siapapun itu saya ikuti. Ya positifnya mungkin dalam arti kata gini kali. Ikatan Cinta tidak mau, mungkin selagi kamu punya masalah hukum ini mungkin diserahkan dulu biar nggak keseret-seret kali ya. Iya. Positifnya gitulah ya. Ya benar. Oke. Tapi kamu nggak mempertanyakan kenapa saya dihilangkan? Ya itu ngelihat setting dari produser bahwa ada didorong dari si dokter ini yang menyarankan kalau bisa diberhentikan dulu ya udahlah, saya apapun keputusan kantor kembali lagi, saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya ikuti saja. Emang sedekat apa relationship atau sekuat apa maksudnya hubungan antara dia dengan produser dan lain sebagainya gitu? Kadang begini Mas ya, bukan masalah seberapa dekatnya, tapi orang kantor atau perusahaan atau apapun itu pasti nggak mau repot kadang. Iya, itu mungkin benar ya. Dengan sengaja menyerang secara langsung terhadap bagian atasnya dengan robolannya dia itu loh. Jadi atasannya tuh ngerasa kayak riweh, pusing. Itu taktiknya dia memang. Oke. Dan sekarang kamu lagi sibuk apa, Kevin? Ya, menunggu masalah ini selesai. Iya. Biar bisa benar-benar pulih total. Kemarin juga habis disuntik sama dokter juga di tulang belakang. Gitu. Iya. Tapi udah lebih baik sekarang keadaannya. Baik, sudah jauh lebih baik. Udah bisa jalan normal segala macam bisa ya? Udah bisa. Masih ada sakit-sakit atau gimana? Pakai korset pelindung, ada besi di belakang. Itu ngejaga. Jadi kalau berdiri lama atau mungkin ada posisi yang salah, dia bisa menahan. Apa sih kata dokter penyebabnya? Secara kejepit, saya bukan dokter ya, nggak sempat nanya juga. Tapi nggak bisa. Apa kayak genetik? Apa emang ada kesalahan pola duduk, pola tidur atau bekerja? Posisi duduk, posisi tidur, terus tulang saya juga menuju ke kropos gitu. Jadi kualitas tulangnya udah kurang baik juga di tulang belakang ya. Iya. Saya sampai kecewa banget ya itu yang dia tendang di sini bertubi-tubi. Di bagian situ ya. Oke, terakhir Kevin, apa harapan kamu atau pesan kamu sama satu, sama Siska, dua, sama kepolisian? Saya mencari keadilan, menuntut Iya. Biasanya juga berharap masalah ini selesai sih, dan janganlah berkelit gitu. Percuma. Karena bukti video yang hitam tidak bisa jadi putih, putih tidak bisa jadi hitam. Iya. Saya juga nih yang kena di kamar nih, kena air termos apa. Iya. Paling saya sampaikannya ke pihak kepolisian aja. Saya nggak mau ada urusan sama si pihak sana itu. Mungkin untuk pihak kepolisian sangat dimohon untuk kalau menyaksikan
video ini untuk tolong ditengok bukti-bukti kita sama bukti dia, terutama untuk Kapolres Bogor dan jajaran atasannya semua untuk dilihat ini laporannya seperti apa, kelengkapannya. Dan begini loh, menariknya adalah saya sangat penasaran bukti apa yang dia lampirkan ke pihak kepolisian sampai naik sidik. Laporan dia bisa sampai sejauh ini. Itu sih. Dan kamu juga nggak tahu, siapa tahu dia punya bukti video lagi yang dari angle mana, kita nggak tahu ya kan. Ya mungkin. Iya. Aja di khusus podcast ini. Iya. Padahal kalau ada video master dari kamu Alex, ada CU angle dari dia ke arah Kevin juga harusnya CU ke arah dia, jadi udah sinetron. CU mantap. Multicam ya. Sama ini maksudnya ada satu hal yang menarik ya. Ada satu hal yang apa? Jadi kalau dia merasa benar, silakan dia tunjukkan video dia juga. Yang anehnya adalah setelah kita coba speak up ke berbagai media untuk menunjukkan video fakta ini, banyak sekali video yang sudah tayang dan hilang. Langsung di take down. Langsung hilang. Di YouTube? Di YouTube, dimanapun itu, Mas Uya. Nggak jelas. Hilang. Dan ini saya mendengar beberapa kabar bahwa adanya mungkin suatu tekanan dari pihak yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Saya tidak bisa menuduh, nggak bisa merujuk kepada siapa, tapi memang adanya suatu tekanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin fakta ini terungkap. Oke, menarik. Berarti kita lihat nih, berarti YouTube juga punya resiko video ini di take down ya? Ya. Ya udah, kalau gitu duluan nonton sebelum video ini di take down gitu ya. Saya akan buktikan juga omongan kamu apa akan terjadi sesuatu nggak gitu kan ya. Oke. Kalau begitu buat Siska, sebelumnya saya menanya, dokter Siska ini kan dia dokter, dia background keluarganya maksudnya dokter juga atau pengusaha atau apa? Orang mampu, orang kaya atau orang apa? Orang berada. Kenapa? Orang berada. Oke. Know what I mean? Pertanyaan saya cuma terlintas sedikit aja gitu kan. Sangat jelas. Ya. Jawabannya. Artinya dia juga tadi bisa memberikan pengobatan sama kamu dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Dan pesan untuk Dokter Siska secara khusus pribadi. Tampil di podcast ini, tunjukkan bukti-buktinya, publik yang menilai. Jangan menyebar fitnah. Saya tulang punggung keluarga, saya juga harus bekerja. Orang tua saya juga udah berumur juga, jadi tunjukkanlah. Kita fair. Ya, Dokter Siska saya juga undang secara terbuka di sini untuk tampil di podcast saya. Karena biar gimana, walaupun kamu cerita sama saya bukan berarti saya mempercayai 100% omongan Kevin, tapi saya bisa menyimpulkan dari video versi kamu ya. Ya. Kurang lebih itu ya video yang ada ya. Siapa tahu Siska punya video lain ya. Sama mungkin saya mau tambah lagi di sosmed, di mana-mana dia bilang kalau saya mencek dia, saya dia, saya membanting dia, itu semua fitnah. Itu semua fitnah. Di bukti video, full video sudah diserahkan ke Polres Bogor. Saya tidak ada mencek. Coba cari di Google, mencek itu apa? Di kamus KBBI. Mencek itu adalah meremas leher orang sampai tidak bisa bernapas. Sedangkan yang saya lakukan adalah membela diri saya. Dia melempar. Saya menjauhkan dia dari itu, bukan mencek. Tunjukkan bukti saya mencek, meremas leher. Terus satu lagi, dia bilang saya membantu dia dari lantai ke tempat tidur. Jangan memotong. Ini fitnah. Polres Bogor pun mengetahui faktanya sesuai BAP saya dan di video. Coba dilihat motifnya. Kenapa saya menarik dia? Kan ada motifnya. Faktanya adalah tempat tidur, dia menarik kacamata saya, dia menendang pinggang saya yang lagi sakit secara kejepit ini bertubi-tubi, tiba-tiba dia turun ke bawah. Saya lihat di bawah ini ada beling.
Dia ambil telepon, dia banting ke saya. Dia lihat beling lagi. Saya refleks, saya tarik dia. Menjauhkan dari beling, dari lantai ini ke tempat tidur. Karena ada beling. Kalau saya tutup masih bisa. Tapi kalau udah beling, dia tuh saya bocor. Jadi jangan menghilangkan bukti video yang full gitu. Atau mungkin BAP. Jangan hanya melihat menarik. Motifnya apa. Oke. Apalagi video ini sekarang udah beredar secara terbuka ya. Oke, dan atas izin kamu juga menayangkan ini ya. Oke, kalau gitu good luck proses di kepolisian. Kita tunggu juga apakah setelah ini laporan kamu juga bisa ada kelanjutannya. Ya, dan marilah kita kawal kasus ini bersama-sama dan kita tetap harus fair. Kalau memang kamu yang bersalah ya kamu harus yang dihukum. Kalau memang dokter juga yang bersalah, dia yang harus dihukum. Ya, benar. Oke. Karena kita percaya, apalagi kasus polisi yang lagi disorot belakangan ini, ya, marilah kepolisian dimanapun di tingkat Polri, Polda, Polres, Polsek apapun, ya, marilah kita sama-sama meningkatkan kepercayaan masyarakat, di mana kemarin kan kepercayaan terhadap Polri turun, sekarang udah mulai naik lagi. Mari kita naikkan lagi dengan sama-sama mengawal dan bukan hanya dari kita, bukan hanya dari polisi, dari kita juga sama-sama. Karena kita biar bagaimanapun polisi adalah bagian dari masyarakat juga yang harus menimbulkan rasa percaya dan aman bagi kita rakyat ya. Benar. Oke. Setuju ya? Oke. Terima kasih banyak ya. Ya, Alex, Kevin. Ya, semoga masalah juga cepat selesai ya. Ya, sehat selalu ya. Ya, terima kasih Mas ya. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.